7 golongan yang akan mendapatkan naungan atap ketika tidak ada perlindungan di padang mahsyar. Siapa mereka? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di dia boleh di kantor, dia boleh jadi tentara di markas besar angkatan darat, dia boleh jadi polisi di Mabes Polri, dia boleh menjadi pegawai PNS, dia boleh jadi profesor doktor di kampus, tapi hatinya di masjid. Hayya 'alas shalah. Dia sudah duduk dalam masjid. Tapi sebaliknya, ada orang dalam masjid, badannya di masjid, duduknya di masjid, tapi hatinya di mall. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana hatinya? Di rumah. Malam ini alhamdulillah semua hatinya di masjid. Yang paling besar pengorbanannya malam ini ibu-ibu. Betul, Bu? Betul. Berapa sinetron yang hilang malam ini? Berapa drakor yang melayang malam ini? Tapi mereka luar biasa jihadnya. Betul, Ibu? Kalau ibu-ibunya pengajian, ibu-ibunya datang ke masjid, anak-anaknya insya Allah soleh dan solehah. Suaminya mana? Karena suaminya baiklah maka istrinya datang ke masjid. Bang, Mas, aku mau ke masjid. Silakan ke masjid. Abang main gaple dulu malam ini. Mudah-mudahan barokah syafaat Nabi Muhammad SAW jadi baik-baik semua. Ada orang sombong dipanggil, hayya 'alas shalah. Kamu aja duluan lah. Imamnya baik, Bilalnya baik, khotibnya baik. Begitu dia mati, akhirnya jenazahnya dibawa ke masjid. Selama ini diajak panggil hayya 'alas shalah, nggak mau ke masjid. Begitu selesai sholat, langsung Pak Imam menghadap ke jamaah, tolong jenazahnya bawa masuk ke dalam. Saat itu kau tidak lagi melangkahkan kaki, saat itu kau tidak lagi mengayunkan tangan, tapi kau mesti digotong oleh orang ramai. Saat itu kau tidak lagi menjadi makmum. Selama ini kau sombong, kau sepelekan imam, tegak di belakang imam, gak mau. Siapa imam? Gak ada apa-apanya. Saya yang paling hebat, gak apa-apa. Toh pada akhirnya kau juga akan mati. Dengar ceramah saya jangan tersinggung. Yang gak pernah ke masjid tiba-tiba tersinggung, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, begitu pulang kumat darah tingginya langsung mati. Akhirnya mati, jenazahnya dimasukkan ke dalam masjid, tidak lagi di belakang imam, langsung di depan imam. Tidak lagi usolli fardhu zuhri, tidak lagi usolli fardhu asri, tidak lagi usolli fardhu maghribi, tidak lagi usolli fardhu isya. Usolli ala hadhil janazah arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allah, ada anaknya yang bisa jadi imam, anaknya pucat ketakutan karena nggak tahu sholat jenazah. Ditanya sama teman sebelah, itu kan bapakmu? Nggak takut. Akhirnya kanan kiri maksa maju bapakmu, akhirnya terpaksa maju juga ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiroh. Nggak pernah diajarkan sholat jenazah. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya sama jamaah, sholat jenazah mana ada rukuknya? Khusus untuk bapakku karena dosanya terlalu banyak. Nggak pernah ke masjid, sombong, angkuh. Bagi yang sombong tak mau ke masjid, ingat sampai masanya kau akan mati. Dulu kalau cerita mati itu jauh, orang kampung kita
teman, sahabat, kerabat kita. Hari ini orang dekat rumah kita, tetangga, sahabat dekat, mati, meninggal dunia. Ada yang mati karena COVID, ada yang mati karena batuk, ada yang mati karena demam. Apapun perkaranya, semua janji Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakhula lahu kun. Yang sombong mati, yang kaya mati, yang angkuh mati, yang gak sholat mati, yang sholat pun mati. Kok kenapa gak sholat? Untuk apa sholat? Sholat pun mati juga. Memang sholat mati. Kalau gak sholat pun mati. Bedanya yang sholat insya Allah masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Yang gak sholat, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakar karena tidak sholat, bukan somat. Semua yang malam ini datang sholat isya berjamaah selamat dari neraka sakar. Ustadz Somad enak aja ngomong sholat. Ustadz sendiri nggak sholat. Saya musafir. Dari mana Ustadz? Riau. Riau itu di mana? Sumatera. Berapa jam ke Cengkareng? 1 jam 40 menit naik pesawat. Berapa kilometer? Kau ukurlah sendiri. Hebatnya Islam. Kalau kau musafir 4 hari 4 malam masih bisa jamak qashar 89 kilometer. Zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, maghribnya jangan jadi 1,5. Isyaknya bisa ditarik ke maghrib jamak takdim, maghribnya bisa dimolorkan ke isyak jamak takhir. Tapi jangan kau campur jadi 3 semuanya di sholat subuh. Ada aturannya, namanya fikih, ngaji. Jangan mentang-mentang baru tobat, baru hijrah, modalnya cuma semangat, enggak ngaji. 3 orang preman tobat sholat, imamnya baru tobat jam 8, makmumnya jam 8.30. Allahu Akbar. Begitu selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jatuh tikus dari loteng, kelepak, kaget. Kata yang belakang makmum, untung aku nggak ngomong. Kata yang sebelah, diam goblok. Tiga-tiganya batal karena nggak ngaji. Maka tidak hanya modal semangat. Jadi tabligh akbar, pengajian, maulid Nabi, Isra Mi'raj, sesungguhnya untuk mengikatkan hati kita ke masjid. Poin pertama yang ingin disampaikan Ustadz Abdul Somad pada acara Maulidur Rasul di Masjid Baitur Rahmah, yang pertama adalah kalau cinta kepada Nabi, makmurkan masjid. Ini poin yang pertama. Saya mulai tadi ceramah jam 9, sekarang sudah jam 9.30, 1 poin 30 menit. Ustadz Somad di mana-mana ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali malam ini agak panjang sedikit karena dikasih minum teh dari Yaman, namanya Syai Adeni. Rasanya Pak Ustadz sulit untuk kuceritakan dengan kata-kata karena rasaku bukan rasamu. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Perempuan katanya nggak boleh ke masjid Pak Ustadz. Perempuan katanya lebih bagus di rumah, lebih bagus di kamar, lebih bagus dalam tempat yang